Mas, nunggu anaknya dulu, lihat dulu anaknya. Nanti kalau anaknya bagus, anaknya yang dijual buat beli sepeda. Oh iya. Awakmu iki gak gendeng ah, gak edan ah. Ini loh, kening saya dipegang sama teman saya. Dek, kalau ini saya jualan ya kalau dapat untung. Kalau enggak dapat untung, apa yang buat mengembalikan? Iya. Gitu. Jangankan uang jutaan, Mas. Dulu ratusan ribu pun saya itu sulit, Mas. Terus terang saya sulit. Pinjam pun enggak dipercaya sama tetangga waktu itu. TS Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Sebelumnya saya minta maaf, saya pakai kamera wide teman-teman. Kalau kualitas gambarnya kurang, mohon maaf banget. Yang penting mudah-mudahan informasinya sampainya dengan jelas. Boleh apa? Nggak apa-apa, tadi ada iklan sedikit. Sekarang saya lagi dengan Cak Jum dan dengan istrinya beliau. Sebelumnya kemarin sih saya sudah kesini, cuman kita ngobrol-ngobrol ternyata menurut saya kayaknya menarik gitu ceritanya beliau ini, mulai babat alasnya, mulai waktu pertama kali punya kambing bagus itu menurut saya memang bisalah jadi motivasi untuk saya sendiri juga, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan beliau soal perkambingan. Ini apa kabar ya? Padahal sudah di sini saya tadi sudah liputan masih nanya kabar lagi, sudah ngerti padahal. Ini langsung aja saya mau tanya dulu waktu babat alasnya Cak Jum sampai akhirnya seperti ini tuh, mungkin bisa berbagi ke teman-teman. Oke. Monggo. Dulu saya modal awal kambing ini 3 juta, Mas. Awalnya itu 3 juta, saya beli kambing itu hamil. Terus Kambing biasa? Biasa. Itu sekisaran ada 12, lalu saya tukar. Itu tahun berapa? 2008. 2008. Ya, 2008. Terus saya merintis terus, lama-kelamaan saya lihat kambing bagus itu, saya itu jadi punya keinginan punya kambing bagus. Tapi untuk beli pun saya tidak punya uang, Mas. Tapi aset satu-satunya ya hanya kambing yang beranak pinak tadi. Iya. Oke. Akhirnya saya kembangkan sampai banyak. Jadi saya terus kenal sama Mas Yanto itu. Di tahun berapa? Sekitar ya 2010 itu kenal Mas Yanto. Lalu dengan Mas Yanto itu diarahkan kalau ndak punya uang Cak Jum ya nanti barter, tukar gitu. Oh ya wis Mas, dengan proses itu sudah Mas saya mulai yang nggak bagus jadi bagus. Akhirnya punya saya itu dibilang kalau daerah sini mungkin ya bagus ya, kata orang sini bagus, tapi menurut saya masih kurang. Akhirnya datanglah Jaguar itu, Mas, dengan sistem barter. 1 banding berapa itu? Kalau 6 kalau enggak salah, itu besar punya saya waktu itu, Mas. Induknya kalau enggak salah itu 3. Induknya 3, pejantannya itu 3. Pejantan besar-besar. Besar. Induk besar. Pada waktu itu dikurs sampai berapa itu, Mbak? Itu kalau diuangkan lah kira-kira. Ya diuangkan ya sekitar 15 juta itu saya dapat uang dari Mas Yanto lebih 1,5 juta. Oh, masih dikasih 1,5 juta? Iya, waktu itu. Harga Jaguar 15 juta waktu Iya, waktu itu. Tapi sebelumnya Mbaknya apa, emang suka kambing juga atau seperti apa? Mulai kecil memang enggak pernah. Terus Mas, tapi kok kayaknya saya lihat ke kambing itu gimana ya, kayak
sudah jadi satu gitu loh teman-teman. Tidak ada lagi itu yang mau aneh, tapi ibu gimana dek uang 3 juta itu kalau dibelikan kambing waktu itu konsultasi lah ya. Gitu. Terus? Ya enggak apa-apa kalau kambing gitu saya ikut ngerumat aja dah dulunya. Gitu. Terus sampai adanya Jaguar apa ndak eman waktu itu kambing kan banyak kok malah jadi satu. Karena prinsip saya sama Mas sama. Oh, jadi satu visi ya. Jadi enak nih teman-teman. Gitu. Jadi Bapak Talas ini unik ya. Jadi dari kambing yang biasa. 6 itu tadi kambing biasa dan bukan kambing kecil, kambing besar jadi satu. Jaguar pada waktu itu umur berapa? Waktu ya itu poel 2 pasang mungkin waktu itu. 2 pasang, 2 tahunan lah kira-kira ya. Nah setelah datang itu ceritanya seperti apa Jaguar ini? Tentunya kan kambing cuma satu toh, hanya jadi satu ndil. Kebetulan itu ada teman saya mas, teman saya flag lah, 2 orang. Waktu itu di teras ya, posisi istri saya itu baru sembuh sakit tipes terus kambing itu turun satu ya, pas punya saya itu dikeluarkan. Teman saya itu langsung bilang, awakmu iki gak gendeng ah, gak edan ah. Ini loh, kening saya dipegang sama teman saya. Wah, rasa apa gak kowe iku? Waduh, sakmono dijono sakmono kae kowe gendeng kowe iku. Nek aku wis baru wis tak rewangi tukar ini katene apa ijol kayak ngono. Teman saya bilang gitu, Mas. Terus responnya jenengan gimana? Saya bilang udah wis, wong itu memang kemauan saya. Saya memang apa? Kepingin punya kambing bagus, tapi kalau untuk beli ya berkisaran uang segitu. Waktu itu kalau saya beli sapi bisa dapat 2 waktu itu mas, 15 juta waktu itu. 15 juta masih dapat inilah ya, masih dapat uang 1,5 juta itu tadi. Terus temen itu gimana itu? Akhirnya ya sempat apa ya, gak terima gitu sebetulnya, tapi ya saya tapi dia enggak terima membelain jenengan. Iya gitu. Kamu itu padahal kayak di apa ya, istilahnya kayak wong Jawa itu diboyok biar ditipu itu kan. Oh enggak gitu, biar wis itu punya saya. Lama kelamaan mas, ya saya punya kambing itu sampai saya waktu itu enggak punya sepeda mas, enggak punya sepeda, ya punya itu waktu itu family. Saya berangan-angan pingin punya sepeda bagus waktu itu. Ya. Di tahun 2010-an itu lah. Iya, 2011. Iya. 14. Nah, setelah itu Mas Yanto ya datang lagi mau diambil lagi sebetulnya Jaguar itu dengan harga pertama itu 20 juta. 20 juta. Itu ngopennya berapa lama itu di sini? 2 bulan masih. Masih 2 bulan Mas Yanto berani nguntungin 5 juta. 5 juta waktu itu. Jadi saya bilang sama istri saya, gimana dek, namanya uang masih taruh sama cucu. Waktu itu hitungan uang segitu itu saya itu waduh banyak mas hitungan. Akhirnya istri saya itu bilang, kalau kamu dijual ya enggak apa-apa, nanti langsung ke dealer beli sepeda, enggak usah beli kambing bagus lagi. Duh kok kayak gini, sedangkan saya itu mau mengembangkan kambing bagus itu. Akhirnya saya kembali lagi, uang itu saya balikin sama mas Yanto. Terus mas gak didol, nah bojoku gak oleh ngoten kok. Masa sampai gitu mbak? Iya, memang gitu. Itu memang murni mau yang jenengan kayak gitu, inisiatif sendiri. Karena gini, kan memang posisi di sini induk kan hamil, baru hamil kan menikah. Jadi saya bilang sama suami, mas nunggu anaknya dulu, lihat dulu anaknya. Nanti kalau anaknya bagus, anaknya yang dijual buat beli sepeda. Oh iya. Biar pejantannya ini tetap di sini. Si Jaguar itu tadi. Iya, gitu. Ya nurut. Ya alhamdulillah mas, dengan kelahiran pertama putra Jaguar itu ya Bison sama teman saya itu namanya itu dipindah apa itu yang ingat saya itu bisa diganti sama teman saya ini itu. kan Nakula Sadewa di sini. Dulunya kalau dari saya masih kecil itu saya kasih nama Nakula sama Sadewa. Oh dua-duanya jantan. Iya jantan. Anak pertama Jaguar di sini. Pertama Jaguar di sini. Itu ada kontes di Jember waktu itu mas. Saya bawa Jaguar, saya bawa anaknya juga saya bawa. Waktu itu Jaguar posisi peringkat 4 mas. Kelas apa itu? Kelas A apa B? Oh A ya. Iya, A, kelas A itu.
Sedangkan pulang dari kontes dari Jember, kambing itu kan dibawa Mas Yanto sama mobilnya. Kok enggak dikembalikan? Jadi saya Jaguarnya tanya. Iya, semua. Oh, Dua ini dibawa Mas Yanto semua. oh iya. Loh, Mas kok enggak diternak sih? Wis bene ono kene ben gak rusak. Katanya Mas Yanto gitu. Akhirnya lama kelamaan Mas Yanto itu minat mau beli dua itu, tapi saya enggak mau jual gitu. Si Bison ini tadi. Iya, enggak mau jual. Jaguarnya dikembalikan. Akhirnya sudah dapat 2 minggu diantarkan, tapi yang dua ini tidak diantarkan sama Mas Yanto. Nah, lama kelamaan saya kan Mas Yanto itu tahu kalau saya itu pingin sepeda waktu itu. Akhirnya Mas Yanto ke sini bawa sepeda Mega Pro itu. Nah, bawa ke sini pas bilang, "Cak Jum, wis wedhuse tak ijoli karo sepeda iki, Mega Pro iki. Kok sampean njupuk indukan nduk Mas sing kepala merah waktu itu, Mas. Harga 4 juta. Ya opo? Saya pikir lagi, Mas. Padahal yang saya angan-angan itu sepeda itu gitu. Akhirnya, oh, berarti si Mas Yanto tahu banget. Iya, tahu. Cak Jum kepingin apa gitu. Iya. Bilang memang pernah ke Mas Yanto kepingin sepeda Mega Pro gitu. Mungkin dicarikan sama Mas Yanto. Sedangkan kan Mas Yanto sama saya kayak saudara, tahu lah. Juga saya jual Anjani itu gitu, Mas. Ini saya buat kandang waktu itu. Saya tidak punya uang, tapi berani mendirikan kandang. Mas Yanto datang. Anjani posisi itu tidak bisa saya jual. Ditaruh uang waktu itu 20 juta. Sama nggo kandang wis bengkak loh. Goyah hati saya juga, Mas. Padahal nggak dijual, akhirnya saya jual waktu itu. Anjani itu. Iya. Itu umur berapa waktu itu di ini Anjani? Waktu itu posisinya hamil, Mas. Hamil. Anak dua. Waktu itu habis melahirkan, Mas. Sama Jaguar dulu. Bukan, kawin sama Anjani kan anaknya Jaguar ya. Kawin sama Abimanyu. Saya suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Jadi buat self reminder saya juga, penyemangat saya juga, motivasi saya juga, yang saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan juga apa yang beliau bilang dan juga istri beliau bilang itu jadi apa ya? Jadi motivasi buat kita semua. Karena enggak apa-apa, Mbak. Masuk aja lagi enggak apa-apa. Karena semua itu emang juga butuh proses ya. Iya, proses, Mas. Prosesnya itu dan prosesnya enggak apa ya, enggak segampang membalikkan tangan. Jadi enggak instan gitu. Iya. Dan sekarang yang instan itu enggak ada ya. Sedangkan namanya mie instan itu kita masih ngambil panci, masih rebus air, nyalai kompor, ngasih bumbu. Jadi enggak instan, teman-teman. Hal yang paling Cak Jum istilahnya yang masih inget banget situasi seperti apa waktu Babat Alas. Yang sampai sekarang, iya aku tahu ngene biyen. Iya, Mas, memang gitu. Itu hal seperti apa mungkin bisa berbagi? Saya itu dulu waktu pertama beternak hitungannya itulah saya itu sempat berpikir kok hidup saya itu kayak gimana gitu saya. Akhirnya itu ya dengan inisiatif mau merubah kambing itulah saya itu bisa kayak gini, itu hanya kayak gitu. Dulu kalau saya rasakan, Mas, jangankan uang jutaan, Mas, dulu ratusan ribu pun saya itu sulit, Mas. Terus terang saya sulit, pinjam pun tidak dipercaya sama tetangga waktu itu. Akhirnya dengan adanya saya itu beternak kambing ini, Mas, ya alhamdulillah. Mungkin kalau dalam gambaran saya kayak saya hidup kayak gini tidak ada, Mas. Dulunya kayak gitu ya. Saya itu pas punya sepeda itu saya sudah bersyukur, sangat bersyukur. Dengan itu langsung saya itu inisiatif lebih giat lagi gitu. Dengan dengan cara gimana pun pokoknya saya itu harus bisa lebih baik dari ini gitu. Ya alhamdulillah, Mas, sekarang ini saya juga bisa beli mobil. Bukan dari apa itu, Mas, itu dari kambing nol semuanya. Itu saya tuh dulunya memang itulah modal 3 juta itu, Mas. 3 juta itu pun saya dipinjami, Mas, sama adiknya ini, adik ipar. Suruh modal entah jual apa, entah apa, itu saya enggak mau. Dek, kalau ini saya jualan ya kalau dapat untung, kalau enggak dapat untung apa yang buat mengembalikan. Iya. Gitu. Akhirnya gimana kalau saya itu beli kambing, biarlah
saya jadikan kambing aja gitu. Ya alhamdulillah Mas, waktu itu istri saya juga ya enggak apa-apa ya Mas. Akhirnya itu ya saya berikan kambing waktu itu. Jadi apa ya, di saat jenengan lagi posisi bimbang dan posisi jatuh, apalagi sampai tadi jenengan bilang nun sewu kayak nggak dipercaya orang, tapi mbaknya selalu mendukung gitu, selalu support. Dan ya sampai seperti ini teman-teman. Dan sampai apa ya, yang Cak Jum ini terakhir yang lumayan fantastis itu Mayang ya. Mayang itu gimana ceritanya kok sampai Kak Janus kepincut sama Mayang? Itu waktu itu sebetulnya ada respon dari abang itu mulai dari kelas C mungkin Mayang. Setelah itu pulang kontes dari Malang. Dari Malang itu Mas Makul tanya ya, dengan harga waktu ditawar 40 juta. Saya enggak mau, akhirnya saya pulang kambing itu sudah nggak ada dijual gitu. Lama kelamaan ada yang tanya itu ya termasuk anak Lumajang juga, Senduro namanya Demsa. Cak Jum, kambing itu Mayang itu enggak dijual, asalkan cocok dengan harganya gitu. Nah waktu itu si Demsa itu langsung minta berapa sampai Cak Jum? Saya minta 100 gitu. Loh kalau enggak 100 enggak saya jual. Itu dengan asumsi supaya enggak dibeli. Iya sebetulnya gitu, biar enggak dibeli. Kok malah nawar langsung, kalau gimana kalau 70 Cak Jum? Enggak, kalau enggak 100 akhir sampai 90. Anak ini kok terus naik. Padahal ya nun sewu sebetulnya itu kalau tolak ukur saya, kalau Demsa mungkin dengan harga sekian itu mikir 2 kali saya gitu. Kok terus saja. Nah, lama kelamaan ya tahu itu, makanya si Demsa ini disuruh sama abang itu. Saya juga bisa bilang saya nggak bisa bilang. Dan akhirnya si Mayang lah yang sampai mendapatkan kendaraan sekarang. Iya. Ya, alhamdulillah. Barokahnya teman-teman. Jadi apa ya, memang sesuai katanya Kanjeng Nabi juga, memang hewan yang paling barokah itu ya memang kambing lah sudah. Jadi apapun bisa buat ini, mulai dari dagingnya, kulitnya, ya nun sewu kayak kotorannya, terus kencingin. Dan di zaman sekarang ini seninya pun juga laku gitu loh. Dan lakunya ya namanya barang seni, ya sudah biasanya di luar nalar. Kalau kamu suka bayar, kalau nggak suka ya nggak usah dibeli kan, kayak gitu. Motivasi ke depan, tujuan ke depannya seperti apa aja Jum? Mbak, apa mau tetap selalu eksis di dunia perkambingan dan upgrade materi atau seperti apa? Ya satunya sih ya, yang jelas satu itu mau memperbaiki kualitas. Ya kalau eksisnya sama kambing saya tetap, masalahnya saya hidup kayak gini yes. Memang dari kambing. Dan kambing memang usaha pokok ya. Pokok. Saya enggak punya Mas, itu ya punya sawah apa, saya enggak punya, tidak punya apalah. Ya mata pencaharian saya itu ya mentok kambing. Murni dari kambing. Enggak ada penghasilan lagi. Enggak ada penghasilan lagi ya, memang dari kambing. Mungkin mau ngasih pesan-pesan buat teman-teman seluruh peternak Indonesia, dan utamanya juga peternak-peternak yang muda yang mau terjun ataupun yang sudah terjun. Ya untuk teman-teman semuanya peternak, memang beternak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi bersabarlah, menikmati proses. Memang apa ya, kambing itu ndak sekarang beli induk bagus, nggak mungkin keluar bagus Mas. Itu memang butuh proses itu. Tapi kalau kita itu sabar, telaten, pasti ada hasilnya nanti. Pasti. Ya saya bilang gini karena saya sudah mengalami gitu. Untuk teman-teman, makanya jangan putus asa. Ya. Itu mudah-mudahan ya, walaupun kualitas gambarnya seperti ini teman-teman, mudah-mudahan pesan dari beliau dan obrolan kita hari ini bisa tersampaikan dengan jelas. Saya juga untuk motivasi saya sendiri sebetulnya ngelihat perjalanan beliau yang saya sih kalau mikirnya luar biasa banget, dan
nggak banyak orang seperti beliau yang sampai benar-benar sama istrinya mendukung mulai dari bawah, mulai dari nol sampai ke titik ini, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya terima kasih banyak ya Jum, sudah boleh main ke sini, sudah ngerepotin. Tadi pagi-pagi sama Cak Buat malah waduh luwe katanya, malah lapar, moro-moro sama Mbak ini disediain makan, kita sarapan tadi di sini. Saya terima kasih banyak Mbak, mohon maaf sudah ngerepotin. Mudah-mudahan dengan sekeluarga selalu sehat, Amin. Peternakannya selalu maju. Amin. Pokoknya kambing-kambing yang lagi hamil juga moga-moga keluarga selalu sehat, induknya maupun anaknya dijauhkan dari bala dan musibah, dilancarkan segala urusan dan dipermudahkan segala yang lagi digeluti, yang lagi dijalankan, dan juga mudah-mudahan selalu dibukakan pintu rezeki yang halal dan barokah. Saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Kalau suka silahkan di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu saya pamit dulu. Ini alamatnya di mana? Di Desa Gedang Mas, Kecamatan Randu Agung, Lumajang. Di desa dari kandangnya Cak Jum di Desa Gedang Mas, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.